Selamat sore semua. Buat rekan-rekan media, hari ini alhamdulillah puji Tuhan klien kami dari kantor hukum Leo Naga. Di sini ada pengacara, ada Arnold Sinaga, ya, Sandro Manurung, Leo Situmorang sarjana hukum, sama Bagariang, sama Heni, dan lain-lainnya ada juga teman-teman dari Forum Batak Intelektual. Hari ini kami pemeriksaan berjalan dengan lancar, ya. Lia juga keadaannya juga sehat walafiat. Tadi pemeriksaan pertanyaan ada 17 pertanyaan, ya. Hari ini apa yang disangkakan orang, banyak orang di luar bilang Lia tersangka bakal ditahan. Tapi ternyatanya alhamdulillah puji Tuhan pemeriksaan hari ini berjalan dengan lancar. Lia masih bisa pulang ke rumah dengan sehat. Ada pertanyaan, jadi sama kayak sebelumnya sih, pertanyaannya masih sama seputar itu dan ya sama kronologinya gitu aja sih tadi tuh. Ya, kalau dibilang takut ya enggak, karena aku selalu kooperatif, aku nggak kemana-mana, jadi kapanpun aku dipanggil sebagai apapun ya aku akan datang sebagai warga negara yang baik gitu. Aku nggak melarikan diri, aku nggak kemana-mana, dan saya punya kuasa hukum yang alhamdulillah cukup kooperatif juga, ya begini ya begitu. Pengacara kaleng-kaleng. Bukan pengacara kaleng-kaleng, jadi maksudnya ya Lia percayalah sama Bang Leo dan dukungan teman-teman FBI. Jadi alhamdulillah sampai detik ini ya baik. Apa aja Mbak? Oke, saya terangin ya. Untuk yang hari ini kita kan pemeriksaan. Kemarin hari ini ada 19 pemeriksaan. Untuk penambahannya ada 3 penambahan. Tentunya tadi kita membawa bukti-bukti. Tentunya kita verifikasi tentang video-video yang mengakibatkan sebagai Lia sebagai tersangka. Yang kedua juga tadi kita memberikan saksi yang meringankan untuk Lia. Tentunya kita berharap nanti yang kita sampaikan kemarin supaya ini nanti bisa dipertimbangkan. Mudah-mudahan dari konstruksi hukum yang kita sampaikan tadi ke penyidik dan juga tadi pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dan bukti-bukti, kita berharap ini bisa proses ini bisa. Kalau sebilang sakit enggak gitu, cuma semalam itu habis keramas sama sholat jadi memohon petunjuk lah ya, karena kan hari ini mau menghadiri persidangan lagi, persidangan apa namanya, pemeriksaan lagi, jadi ya berdoa lagi. Jadi pas keramas jam berapa ya Mak Eka, di rumah Mak Eka itu langsung habis itu langsung kayak flu gitu, aduh nanti mudah-mudahan besok, makanya itu sebelum mata Doa nangis biasa ya. Kalau doa nangis diomongin kan jadi nggak diijabah dong doanya dong. Berdoa aja sih, mudah-mudahan sih semuanya lancar, karena memang dari awal kan dia nggak ada niat mau menjatuhkan ambek seseorang. Terus tadi itu naik 5 lantai loh, pakai manual loh ya, nggak ada lift, makanya ngap nih guys. Jadi nanti jangan dipelintir-pelintir beritanya. Ya, jadi memang kami kantor hukum kemarin juga kita kan sudah wawancara ya. Kami selalu terbuka ya untuk mediasi terhadap pelapor ya. Kami juga lihat sendiri juga memang kalau memang mereka mau ketemu, kami juga mau mediasi seperti itu. Tapi yang pasti ya, saya ingatkan sekali lagi, Lia tidak pernah mau menyerang kehormatan seseorang. Dan bagi Lia sendiri juga itu kan hanya acara talk show ya. Ada pertanyaan, pasti ada jawaban, dan itu spontan. Tidak akan pernah ada keuntungan menyerang nama seseorang. Iya, paling sengaja, karena Lia di sini bukan ada promo lagu ataupun promo apa gitu. Jadi kami juga di sini kuasa hukum ya menyatakan memang klien kami memang tidak pernah mau menyerang seseorang, tapi apabila ada yang tersakitin, adapun sedikit keceplosan ataupun apa itu yang itu, ya Lia sendiri tadi sudah menyatakan ya fine-fine aja, kalau memang harus minta maaf, tapi seperti itu. Tapi kalau mereka mungkin dari pelapor tidak memaafkan, ya kita berdoa saja ya. Yang pasti kami dari kantor hukum Leo Naga, saya sendiri sebagai ketua tim akan berupaya keras ya untuk membela kepentingan klien kami. Siapapun itu lawan kami siap. Itu aja. Iyalah, kaget, masa loh, ternyata masih berlanjut, karena kan menurut aku pribadi keterangan yang aku kasih kemarin itu sudah cukup gitu. Ternyata mungkin aku nggak tahu, tapi memang haknya beliau-beliau untuk menetapkan ya kan. Hanya beliau-beliau menetapkan ya sebagai tersangka utama, tapi kita tetap ikutin lah jauhnya kayak gimana. Ya, yang penting kita kooperatif ya. Sama dari penyidik juga, Lia sendiri juga kooperatif ya. Ya berterima kasih lah sama penyidik ya, kita juga ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kayak kemarin sempat ada juga wartawan yang kayak
Lia melarikan diri enggak, karena memang penyidiknya yang mengundur dari Rabu kemarin dari ke Rabu sekarang gitu. Enggak, bukan Lia yang mengundur karena Lia sakit atau apa, enggak ada gitu. Hoax. Jadi penyidiknya bilang bang mundur bang minggu depan. Ya udah minggu depan. Kenapa Lia nggak mau menerima wawancara kemarin dari beberapa tim? Karena masih belum tahu ini karena apa Lia jadi tersangka. Sebenarnya pertanyaannya di situ kemarin. Makanya nggak berani mengiyakan wartawan mengiyakan wawancara sama beberapa wartawan, takut salah lagi. Jadi Lia harus koordinasi sama Bang Leo, ini kenapa Bang Leo kok ini, karena suratnya tuh datang ke Lia tuh shock banget. Memang sih shock lah, kaget, siapa yang nggak shock. Tapi pasal yang dituduhkan kepada klien kami pasal 30-311. Lalu ada info atau isu yang mengatakan bahwasanya panggilan tersangka kepada klien kami akan ditahan. Kembali kami ingatkan ya, bahwasanya penyidik di Polda Metro ini sangat profesional, dan saya sebagai pengacara sudah 14 tahun berkecimpung di sini. Tidak pernah saya lihat ada penyidik di Polda Metro menahan yang pasal 30-311. Itu pengalaman saya di Polda Metro. Nah, untuk Balia sendiri sebagai tersangka wajar dia kaget, dia nggak ngerti hukum. Tapi setelah di BAP hari ini, kami mengetahui bahwasanya ada tersangka lain juga yang men-share daripada video-video ini, dan sangkaan itu bukan kepada klien kami Lia Ladista. Jadi karena satu perkara mungkin harus samakan semua tersangka karena satu LP dia. Jadi setelah Mbak Lia Ladista mendengar tadi apa pertanyaan di dalam pemeriksaan, Mbak Lia baru yakin, oh gue nggak ada salah. Dan memang gue nggak ada tujuan untuk menyerang seseorang, mendiskreditkan nama seseorang, dan menyebut nama seseorang. Baik itu yang Pak Haji mana? Pak Haji banyak. Baik itu yang namanya Inces mana? Anak kecil juga udah dipanggil Inces sekarang. Banyak Inces di Jakarta ini. Karena kecantikan, Inces karena kecantikan. Mungkin karena centil juga ada. Jadi Mbak Lia pun sering dipanggil temannya Inces. Lalu nggak pantas banget gue. jadi kenapa Mbak Lia itu bisa segar seperti ini? Karena dia tidak mengerti hukum sehingga memakai kuasa hukum. Lawannya kalau kita memang merasa nggak bersalah dan nggak berniat, ya insya Allah kita jalani aja gitu. Karena di sini kan aku sih selalu memberikan keterangan itu, nggak pernah gonta-ganti keterangan, nggak pernah berubah keterangan. Memang dari awal seperti itu, ya aku ceritakan seperti itu. Siapapun lawannya sih aku mah alam ini sih nggak ada ngaruhnya. Makanya kalau bilang mau pansos, mau belum ada itu, belum ada album karena yang satu lagi hamil, jadi nggak ada keuntungan apapun yang aku dapetin. Yang ada itu stres keluarga aku, akunya sih alhamdulillah, karena entertain memang beginilah ya, entertain memang. Dan aku berharap aja mudah-mudahan ya ada hikmah di balik semua ini, bukankah ada pelangi setelah hujan, mudah-mudahan pelanginya datang secepatnya. Nah, dan saya tambahin sedikit, dengan hasil hari ini kami Lia sendiri tidak ditahan, ya selalu terbuka lah untuk kuasa hukum ataupun pelapor untuk bagaimana kita mencari win-win solusi yang terbaik ya. Nah, kalau masalah bicara penahanan sampai saat ini klien kami, kalian lihat sendiri ya, hari ini bisa pulang, tapi mudah-mudahan kedepannya juga dengan kita seperti ini bisa kembali lagi harmonis ya hubungan antara pelapor dan terlapor ya deh ya. Harmonis Ya, tapi karena nggak kenal. ya karena memang tak ada keuntungan di dalam. Begini kan dari awal kan saya bilang di sini kan permasalahan ini kan tidak ada yang perlu dilebih-lebihkan. Kalau memang harus meminta maaf, apa salahnya sih? Orang kita aja sering minta maaf sama Tuhan kalau melakukan kesalahan, nggak apa-apa. Yang penting permasalahan ini selesai ya. Maaf. Masalah minta maaf itu bukan berarti seorang Lia yang penyanyi dangdut yang terkenal dengan meminta maaf pamornya turun, enggak. Kami juga sebagai kuasa hukum di sini bersifat kalau memang Lia harus minta maaf, ya kami minta maaf, nggak ada masalah gitu loh. Bukan berarti kami juga kuasa hukum juga di sini jadi turun kagak. Intinya ya selagi sama-sama ya musisi ataupun seni ya ini kan pasti ketemu lagi dalam panggung yang sama, ya jangan sampai ini. Kalau memang diharuskan ya nggak apa-apa. Kalau memang karena kan begini, kayak kita berstatement, kita memberikan jawaban, ternyata jawaban itu orang yang nggak terima, lu harus minta maaf sama gue minta maaf. Karena sehari-hari pun sama Mak Eka, sama semua orang,
aku minta tolong pun kayak, Mak minta tolong dong, maaf ya Mak, tolong ini dong, selalu gitu. Jadi kalau apalagi ini udah merana publik, udah kerana publik yang semua orang tuh bisa mengakses dari sosmed, ya nggak masalah, aku nggak akan ngerasa harga diriku aku pribadi turun, aku nggak ngerasa akan dipermalukan ya. Aku tetap minta maaf karena mungkin statement aku sebagai manusia biasa, sebagai orang yang berbicara ternyata menyukai hati. Ya. Ingat ya, klien kami di sini tidak ada bicara penyesalan. Hanya menjawab. Iya, Saya hanya menjawab. Jadi spontan. Jadi Kalau penyesalan ya, kalau penyesalan kan berarti memang aku menyudutkan orang terus Iya. gue nyesel deh tadi. sengaja menyerang ya. Jadi tidak ada di sini penyesalan, memang itu kan antara masalah di talkshow aja. Ada pertanyaan, ada jawaban. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman media ya, di sini klien kami tidak ada penyesalan ya. Karena itu acaranya spontan saja. Tapi kalaupun memang harus tadi pertanyaan dari teman-teman, apakah Lia mau nggak kalau meminta maaf? Nggak ada masalah. Tapi kalau bicara penyesalan saya ingatkan, tidak ada penyesalan di sini ya. Kurang lebih seperti itu.